Salam Mortitkoda, salam peduli sejarah. Perkenalkan, saya Nistana Rania Kotonada sebagai Duta Favorit Peduli Sejarah Indonesia tahun 2023 sekaligus volunteer pengabdian Muda Nusantara CSS Mora berkolaborasi dengan Jalan Tara di Desa Suakgual, Kecamatan Selat Nasik, Pulau Mendana, Kabupaten Bangka Belitung. Kali ini saya akan berdiskusi dengan seorang warga Desa Suakgual yang dikenal sebagai Bapak Jabing. Bapak Jabing, silakan masuk. Hai Bapak. Halo. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat, semuanya baik. Boleh diceritakan nggak gimana sih tradisi kesenian di sini Pak? Jadi sedikit bercerita nih tentang kesenian yang ada di Desa Sogwal tepatnya. Namanya kesenian keroncong Stambul Fajar. Nah, kesenian ini ada di Pulau Mindanao, menjadi satu ciri khas kesenian yang ada di Pulau Mindanao. Dan keroncong Stambul Fajar ini juga ada di desa-desa lain yang ada di Pulau Mindanao seperti Desa Petaling, Desa Selat Nasik, dan juga pastinya ada di Desa Suakdua. Mungkin kapan ya tahun kesenian ini masuk Stambul Fajar ini di Desa Suakgual? Jadi untuk sejarah masuknya kesenian ini ke Pulau Mindanao, ke Desa Suakdua kita ini, itu secara turun-temurun kita sampai sekarang masih dalam tanda tanya. Tapi ada beberapa pendapat dari teman-teman yang menyatakan bahwa kesenian ini masuk ke Pulau Mindanao itu diperkirakan pada sekitar tahun 1900-an. Ya, itu berdasarkan dari penelitian teman-teman pelaku seni budaya. Mereka melihat bahwa instrumen yang dipakai pada keroncong Stambul Fajar ini merupakan instrumen alat musik dari Eropa seperti gitar, biola, ukulele. Nah, dan juga diperkuat dengan adanya di Pulau Mindanao ini itu ada berdiri mercusuar Tanjung Lancor, yang mana mercusuar Tanjung Lancor ini adalah peninggalan pada zaman Hindia Belanda yang dibangun pada tahun 1883. Jadi beberapa teman-teman berpendapat bahwa kesenian ini masuk dan berkembangnya diperkirakan di sekitar tahun 1900-an tadi. Sekiranya gimana sih Pak? Kalau misalkan sehari-harinya itu dipanggilnya tuh kapan aja waktunya? Oh ya. Jadi ada suatu kebiasaan di sini pada zaman dahulu itu keroncong Stambul Fajar itu biasanya dipanggil awalnya mereka diminta untuk menghibur masyarakat yang sedang nutuk padi. Nah, nutuk padi itu biasanya dilakukan saat setelah masyarakat melakukan panen padi. Jadi masyarakat di sini menanam padinya bukan di sawah, tapi padi umum, kalau di sini bilangnya umum, padi ladang seperti itu. Nah, jadi saat setelah panen ada kegiatan nutuk padi, yang mana nutuk padi ini adalah menumbuk padi, dan para pemain musik ini diminta untuk menghibur untuk menghilangkan rasa lelah, rasa penat selama nutuk padi tadi, gitu. Itu dilakukan di umum. Jadi masyarakatnya, misalnya saya punya umum di daerah Lancor nih, jadi saya mengundang teman-teman pemusik untuk main ke umum saya yang ada di Lancor. Jadi mereka ramai-ramai ke umum saya untuk bermain keroncong Stambul Fajar. Nah, kemudian terjadi lagi perubahan kebiasaan dari masyarakat sini, karena untuk hiburan pada saat hajatan seperti pernikahan ataupun acara-acara hajatan lainnya, itu mereka membutuhkan hiburan juga. Nah, diundanglah para pemain-pemain musik tadi untuk menghibur. Biasanya mereka itu tampilnya
misalnya pada acaranya hari Minggu nih, hari hanya kan, Ya. hari besar untuk acara apa persepsinya di hari Minggu. Nah mereka biasa tampil itu mainnya di malam minggunya. Jadi dan yang unik lagi biasanya mereka tampil tengah malam. Jadi dimulai dari biasanya sekitar jam 11 atau jam 12 malam mereka mulai berkumpul, mulai bermain itu sampai menjelang fajar menyingsing, biasanya sekitar jam 5 seperti itu. Nah, mereka juga sebenarnya dalam bermusik itu sekalian bertugas, bukannya tugasnya maksudnya seperti ini, bukan hanya bertugas memainkan musik, menghibur, tapi juga dia membantu uh, para apa ya orang-orang yang di hajatan itu untuk menjaga hidangan jangan sampai diganggu dari uh, hewan-hewan seperti kucing atau anjing, karena kan masakan yang sudah dimasak untuk hidangan besok itu sudah disiapkan dari siang, jadi mereka menjaga supaya makanannya tetap aman sampai hari pelaksanaan besoknya. Oh, boleh dijelasin lontong padi itu apa sih, Pak? Mungkin para penonton belum tahu sih, Oh Pak. ya, maaf, lebih banyak pakai bahasa lokalnya Iya. orang Belitung. Jadi nutuk padi itu menumbuk padi. Nah, seperti menggunakan lesong atau apa ya, seperti uh, alat untuk menumbuk padi itu. Nah, jadi mereka beramai-ramai menumbuk padi itu. Dan biasanya mereka bergantian, ada biasanya sampai orang 2 atau orang 3 mereka bergantian menumbuk padi itu untuk memecahkan dari kulit padinya agar bisa menjadi beras. Oh ya, berapa sih Pak kalau misalkan pemain keroncong Stambul Fajar ini, Pak? Ya, jadi dalam keroncong Stambul Fajar ini kita biasanya bermainnya sekitar orang 6 sampai orang 7. Itu karena dari alat-alat instrumen yang dipakai, karena kita menggunakan gitar, kemudian ada bass, ada biola, dan menggunakan kadang-kadang ukulelenya 3 atau 2 seperti itu, ditambah yang nyanyinya. Oh. Terus apa sih ukulelenya bisa sampai 3 tuh banyak banget ya, Pak? Iya. Itu apa kayak gimana gitu? Jadi sebenarnya keroncong ini mirip-mirip, tapi ada bedanya juga sih dengan keroncong-keroncong yang ada di seperti di Pulau Jawa, keroncong-keroncong yang ada di Solo, di Jogja, ataupun keroncong yang ada di Betawi seperti keroncong Tugu. Kalau di Jawa itu dikenal untuk ukulelenya mereka menamai dengan cak dan cuk. Iya. Nah, kalau kami di sini ada juga penamaan sendiri. Apa tuh, Jadi Pak? ada 3 keroncong itu, dia ada mempunyai tugas masing-masing. Keroncong 1 misalnya itu bertugas ngelingka. Kenapa harus dipanggil dengan sebutan Stambul Fajar ini? Oke. Jadi penamaan dari kesenian ini kenapa disebut Stambul Fajar itu karena ada dari cerita orang-orang tua kita dulu di sini. Itu jadi ada di saat mereka tampil di rumah orang hajatan ataupun resepsi pernikahan seperti itu, si penanggap yang meminta agar mereka tampil bermain musik itu biasa mengeluarkan tambul. Nah, tambul itu adalah sejenis kudapan. Jadi beraneka macam tambul ataupun kudapan nanti dikeluarkan oleh si penanggap ataupun para tuan rumah yang mengundang kelompok pemusik tadi. Jadi misalnya dari awal mereka mengeluarkan tambul seperti pisang goreng, sejam kemudian keluar lagi kopi dengan ubi goreng, ataupun olahan-olahan makanan kudapan, Ya. tabul yang ringan-ringan seperti itu. Ada direbus, bermacam-macam dikeluarkan. Dan itu biasanya menjelang sampai ke fajar tiba. Nah, jadi biasanya sekitar jam 4 atau jam 5 subuh. Nah, itu masih terus mengeluarkan tambul. Tapi biasanya setelah di sekitar jam 4 jam 5 itu boleh dibilang ada satu tambul akhir yang sebagai penanda bahwa mereka akan segera berhenti untuk bermain. Itu adalah tambul namanya bubur timbok. Nah, bubur timbok ini adalah bubur nasi
yang dikasih irisan bawang goreng dan irisan telur goreng seperti itu. Berarti banyak banget ya, dari mulai kue-kue yang disediakan sampai menuju fajar itu benar-benar banyak banget ya, Ya Pak? banyak banget, biasanya sampai 4 atau 5 macam tambul yang disajikan oleh tuan rumah. Pastinya kenyang banget nih sih, Kenyang, Pak. tapi biasanya si pemusik nggak makan, Heeh. hanya penonton Oh, yang di sekitar mereka yang makan, karena kan mereka lebih fokus. Si pemain ukulele, mereka memainkan ukulele kan nggak mungkin sambil iya iya. makan Iya pisang benar goreng banget sih. seperti itu gitu. Terus kalau misalkan sehari-harinya nih pas Tanu Fajar Keroncong ini ada nggak sih Pak seragam khususnya mereka buat pas tampil ini? Nah, untuk di hari-hari, kalau zaman dulu emang nggak ada, tapi kalau sekarang kita sudah menggunakan pakaian-pakaian ya seperti pakaian adat Melayu, seperti baju telok belangi, baju jas kancing lima, seperti itu. Di saat-saat tertentu kita memakai pakaian-pakaian seperti kostum kebesaran lagi. Boleh dijelasin Kak, teluk belanga itu kayak gimana bajunya? Eh, untuk kalau teluk belanga ini gimana ya? Pada umumnya Melayu, pada Melayu pada umumnya umumnya ya. menggunakan biasanya kita menggunakan pakaian yang berwarna seragam antara baju dengan celana, kemudian ada kain setengah pinggang seperti itu, ditambah dengan menggunakan stanja untuk penutup kepalanya. Gitu. Yang bentuknya kayak segitiga Ya, ada ini ya. lancip-lancipnya Ah, gitu. ya ada lanjutnya. Habis itu ditarif berapa sih Pak setiap Tanu Keroncong ini ditampilkan? Nah, yang seperti saya bilang tadi, pada zaman dulu mereka tidak pernah ditarif dengan harga yang mungkin waktu itu masih apa ya, kekeluargaan kita masih kuat, dan jadi di saat mereka tampil di Umu waktu nutup padi atau menumbuk padi tadi, mereka biasanya dibayar dengan eh, beras baru. Iya, jadi beras yang hasil menumbuk tadi, karena mereka tidak ikut membantu apa menumbuk, mereka hanya menghibur, jadi mereka kebagian nih, misalnya satu apa ya, kayak satu gantang seperti itu beras untuk setiap personilnya seperti itu. Berarti pulang-pulang bawa beras ya? Iya. Lumayan buat masak nasi di rumah Iya. gitu. Ada lagi ke, jadi misalkan kapan mulai tampil jamnya itu Pak? Jam tampilnya biasanya kalau di apa, di acara kondangan itu ataupun hajatan, biasanya tampilnya di jam 12 malam. Ya, jadi mereka jam 11 atau jam 12 malam mulai berkumpul di rumah orang yang mengadakan undangan ataupun Ya. proses tadi, sambil bersiap-siap beres-beres. Nah, mereka Sampai ke fajar sampai itu. ke fajar. Dan uniknya biasanya kadang eh, yang nyanyi itu mereka membalas pantun dari orang yang, misalnya ada beberapa masyarakat yang di situ membantu lagi menanak nasi nih untuk besok gitu kan. Jadi mereka menanak nasi. Nah, yang menanak nasi ini juga bernyanyi, ikutan bernyanyi. Tapi mereka ikutan bernyanyinya tetap di posisi mereka menanak nasi. Berarti kedengaran banget ya sambil masak nasi sambil nyanyi Ya, gitu. karena zaman dulu kan masih belum terlalu banyak polusi-polusi suaranya. Dari Jadi ujung ke dia ujung. masih nyampe seperti itu. Dan itu menjadi apa ya? Bisa mengirimkan pantun langsung dengan orang yang di apa? Mereka biasa bermainnya di apa ya? Di bansalan. Mereka bermain di bansalan. Bansalan itu adalah seperti apa ya? eh, telasar seperti itu. Jadi nanti digunakan untuk acara persepsi tadi. Nah, jadi mereka bermain di bansalan. Jadi yang ada yang lagi menanak nasi ini bernyanyi di tempat menanak nasi seperti itu. Bapak boleh bangsalan itu dijelasin apa ya Pak? Mungkin para penonton juga nggak tahu Iya, bangsalan. bangsalan itu apa ya, seperti telasar yang dibuat, tapi dia tidak permanen, hanya dibuat untuk sementara waktu saja selama acara resepsi itu, seperti itu. Apa sih Pak sekiranya yang membedakan kesenian musik ini sama musik lainnya? Oke. Jadi di Keroncong Stambul Fajar ini
lebih kental nuansa Melayunya. Itu terdengar dari pantun-pantun yang dinyanyikannya, terus dari apa ya, seperti melodi-melodi dari gitar dan biolanya itu lebih nuansa Melayunya lebih kental seperti itu. Keren banget berarti ya. Desa Suwakgol ini mempunyai kesenian yang gak kalah hebatnya sama kesenian-kesenian yang lainnya juga ya guys. Habis itu apa sih Pak, sekiranya yang biasanya itu kayak dipanggil perharinya, misalkan siapa yang memunculkan ini di Desa Suwakgol? Maksudnya seperti gimana? Kayak misalkan siapa pendirinya gitu lah Pak. Oh, nah kalau pendiri ini sih sebenarnya kita alhamdulillah nih masih ada seorang maestro. Beliau eh, sudah tua sih, sudah sangat tua menurut saya sebagai seorang seniman, sudah sangat empuh. Namanya Kekmat, biasa kita panggil Kekmat, nama aslinya Ahmadi. Beliau berumur sekarang kalau nggak salah 75 tahun. Nah, beliau yang mengajarkan ke kami eh, anak-anak muridnya lah, ini bilang yang sebagai penerus penerus dari kesenian ini. Nah, jadi beliau yang apa namanya membagikan ilmu-ilmu Istanbul Fajar itu ke kita, dan itu apa ya, menjadi tanggung jawab kami di sini karena dulu pada tahun kalau nggak salah 2021 kesenian ini ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi menjadi apa ya, suatu kebanggaan kami dan juga menjadi PR besar kami nih agar kesenian ini tetap ada dan lestari di Pulau Mindanao ini. Seperti itu. Apa Kikmat juga yang buat alat musiknya? Ya, benar sekali kakak. Jadi ukulele, instrumen ukulele yang kita pakai itu awalnya dulu kita menggunakan instrumen yang kita beli dari pasaran. Setelah sampai ternyata ya karena maklum kita orang pulau ya, belinya dengan ala kadarnya, kita ke kota beli dengan kualitas yang tidak seberapa. Setelah sampai di sini ternyata ukulele yang kita beli di pasar itu kualitasnya kurang bagus, dan akhirnya beliau bilang bahwa beliau bisa bikin ukulele. Kemudian kita minta beliau bikin dan ternyata memang ukulele buatan Kekmat itu sangat apa ya, suaranya khas banget. Iya. Buat ukulele kan dari kayu-kayu ya. Apa Ya. ada kayu khususnya? Ya, untuk ukulele yang digunakan dari Kekmat itu beliau menggunakan kayu khusus yang ada di pulau ini. Sebenarnya di beberapa tempat juga banyak. Beliau menggunakan kayu dari pohon nangka karena suara yang dikeluarkan dari pohon nangka itu cukup bagus untuk sebuah ukulele. Ya, jadi benar-benar kalau di pasaran kan ukulele itu ada apa ya, ada bagian-bagiannya, misalnya bagian bawah, bagian samping, dan bagian atasnya, kemudian ada bagian neck Ya, untuk apa ikan gitu. ya, untuk jari-jari kita kan. Nah, kayak apa kita chord yang kita pakai itu. Kalau yang buatan Kekmat ini benar-benar dari satu pohon. Jadi dari satu pohon dibentuk sedemikian rupa, dan itu dibobok dari beliau untuk lubang apa seperti lubang di dalam ukulele itu beliau menggunakan pahat. Jadi benar-benar buatan tangan dari Kekmat. Jadi pohon yang satu pohon kemudian dibentuk beliau dirubah menjadi sebuah ukulele, dan itu menjadi satu ciri khas dari keroncong Istanbul Fajar kita juga. Jadi buah nangka itu nggak cuma buahnya aja yang bisa dimasak dan dipergunakan, tapi juga batangnya bisa dibuat ukulele. Ya, Dia mengeluarkan suara yang bagus. Iya, suaranya sangat bagus untuk ukulele. Berarti Kekmat sampai sekarang masih ada ya di Desa Suwakgol ini? Alhamdulillah beliau masih sehat, walaupun mohon maaf sebelumnya, beliau ini adalah orang yang kita bisa bilang disable, jadi kaki beliau lumpuh
Memang kalau kita melihat secara fisik beliau memiliki kekurangan, tapi ternyata ya Di balik di balik kekurangannya. kekurangan beliau ternyata beliau memiliki apa ya, kelebihan di bidang berkesenian. Karena selain banyak orang yang bisa memainkan alat musik, tapi belum tentu orang bisa membuat alat musik. Iya. Dan beliau juga banyak menguasai instrumen-instrumen musik seperti gitar, biola, ukulele, akordeon, beliau bisa memainkannya. Apa ukulelenya diperjualbelikan, Pak? Ah, dulu kita pernah bikin, jadi dibikin oleh Kemat waktu itu, eh, dijadikan sebagai salah satu produk Cindramata lah, boleh dibilang oleh-oleh dari kita di sini, buatan beliau. Dan alhamdulillah kemarin ukulele beliau sudah lumayan jauh perjalanan, ada yang sampai ke Cina orang yang belinya setelah orang datang ke sini, kemudian ada yang dibawa ke Finlandia, ada yang dibawa ke daerah apa ya, Eropa sana gitu. Itu dari wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke sini, kemudian kita ajak ke rumah Kekmat untuk menikmati keroncong Istanbul Fajar, dan mereka tertarik dengan keroncong Istanbul Fajar itu. Dan kemudian beliau karena melihat proses pembuatan ukulele yang dilakukan oleh Kekmat, mereka sangat tertarik dan membeli ukulele itu. Kalau dijual itu dan para wisatawan membeli itu kisaran berapa ya, Pak? Kisaran harga sekitar 400 ribuan. Murah banget Murah ya. banget, murah loh. Buat ukulele Iya. yang mengeluarkan suara yang bagus Iya, itu. dan itu sebenarnya orang kita lebih menghargai ke proses handmade-nya, karena benar-benar menggunakan tangan tanpa ada teknologi alat yang modern. Jadi hanya menggunakan pahat, ya semuanya menggunakan manual tangan seperti itu. Hikmat itu berarti buat sendiri ya, Ya, tanpa dibantu yang lain. tanpa dibantu. Misal perharinya berapa kalau misalkan ukulelenya itu jadi? Biasanya karena beliau ini nggak bisa ngebut ya, ya maklum, beliau nggak bisa ngebut, biasanya beliau menyediakan 1 minggu sampai 10 hari untuk satu buah ukulele, karena beliau nggak bisa untuk bekerja cepat. Seperti itu, Pak. Kalau semisal nih Pak, ada yang mengundang di daerah dari Suak Bual ini, berarti rombongan dan alat musiknya semuanya dibawa Pak? Iya, kita bawa untuk alat-alat musiknya. Kita seperti kita tampil ke keluar pulau, misalnya kita diundang tampil di Pulau Belitung, kita di Pulau Besar Belitungnya kita diundang, kita tampil, kita bawa alat musik semua dari sini. Nah, ya sekalian kita juga mempromosikan ukulele yang dibuat dari Kekmat tadi, seperti itu. Apa yang pemain Istanbul Keroncong ini ada di kisaran umur saya yang di zaman era milenial ini? Ya, ada beberapa teman-teman kita itu masih jauh, adik-adik saya yang umurnya di bawah saya. Mungkin mereka baru sekitar 20-an, seperti itu umurnya. Dan yang tuanya Kekmat dan saya. Nah, seperti itu. Berarti kadang kan ada yang lupa dengan sejarah kesenian tradisional ya? Ya, alhamdulillah kalau kita di sini beberapa teman-teman adik-adik kita itu mereka masih apa ya, masih antusias untuk mempertahankan kesenian ini. Karena ya alhamdulillah memang awalnya kita gak nyangka nih bakalan kita bisa jauh berjalan dari kesenian yang kalau kita bilang kesenian kampungan lah ya. Keseniannya waduh lama banget gitu. Jadi kita alhamdulillah udah tampil di beberapa tempat yang kita nggak kepikiran untuk sampai ke sana. Kita pernah diundang untuk tampil di tahun 2000, sekitar 2018-2019, itu kita tampil di Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kemudian kita juga diajak untuk tampil sebagai tim kebudayaan di Trading Expo di Surabaya. Dan kemudian juga kita pernah tampil di Tangerang. Dan yang menurut kami itu sangat luar biasa perjalanan kami, kita diajak sebagai tim kebudayaan
untuk memperkenalkan potensi daerah yang ada di Belitung, itu kita tampil di Kuala Lumpur, Malaysia. Oh, jauh banget ya Pak, berarti udah keluar Alhamdulillah. dari sepak bola ini, udah keluar Iya, dari Indonesia. iya. Alhamdulillah perjalanannya nggak nyangka-nyangka, akhirnya nyampe ke kampungnya ini, Pin. Sama ya bahasanya masih Melayu ya. Ya, masih Melayu, dan kita juga di sana dapat beberapa apresiasi dari komunitas-komunitas kesenian yang ada di Malaysia. Saya juga pernah dengar Pak Kartanya pernah diundang juga buat ke Galeri Nasional ya, Ya, di Jakarta. ya itu kemarin tahun 2023 ya kalau nggak salah. Itu nah, jadi ada suatu acara yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pekan Kebudayaan Nasional. Nah, jadi beruntung kita dari Keroncong Stambul Fajar ini Kekmat diundang ke acara Pekan Kebudayaan Nasional itu di Galeri Nasional untuk memainkan Keroncong Stambul Fajar. Beliau sebagai sang empu dan maestro dari Keroncong Stambul Fajar tampil di sana, dan itu uh, sebagai bentuk apa ya, apresiasi yang tinggi bagi beliau, dan beliau sangat sangat bangga sekali dengan hal itu. Benar-benar luar biasa banget ya. Ya, perjalanan Hikmat dari Kekmat. seorang disabilitas tapi juga bisa mengembangkan bakat apalagi di kesenian tradisional di Desa Suakbua, apalagi sampai ke negara selain Indonesia. Iya. Itu sangat-sangat luar biasa banget pencapaiannya juga. Iya, nggak nyangka-nyangka loh bisa Iya. nyampe ke sana dari apa ya, hobi sih awalnya kita. Beliau pun juga hobi dengan bermusik ini, tapi kita awalnya emang nggak nyangka nyampe ke sana, dan akhirnya bisa ke sana, bisa jalan-jalan juga ke sana seperti itu. Em, apa ya? Kalau kalau misalkan ada yang pengen Bapak diundang ke Starbucks Keroncong ini, gimana cara menghubunginya, Pak? Oh, mungkin bisa kontak kita, atau di akun sosial media kita juga ada, masih aktif di Pengekar Campo. Untuk di Instagramnya kita di Pengekar Campo, kemudian bisa menghubungi saya. Dan kita juga dengan teman-teman masih ada satu mimpi yang belum kita kesampaian sekarang. Kita ingin Keroncong Stambul Fajar ini tampil dalam acara Solo Keroncong Festival. Itu impian kita udah dari lama banget. Kita pengen main ke sana, yang Solo Keroncong Festival. Boleh nih. Boleh Kita main ke diundang sana bapaknya, nih. nanti Iya. kita taruh Instagram dan nomor telepon bapaknya. Iya, karena Solo Keroncong Festival itu adalah satu festival keroncong kalau menurut saya paling hebat yang ada di, boleh bilang, Asia Tenggara. Mungkin mereka yang hebatnya gitu, karena di Solo Keroncong Festival itu bukan hanya musisi-musisi ataupun seniman keroncong yang ada di Indonesia saja yang tampil di sana, karena ada yang dari luar negeri tampil di sana. Jadi itu event yang besar sekali. Benar luar biasa banget, semoga tercapai nanti ya. Sambil Amin. Keroncong Suakbua. Oke, Makasih sudah datang terima di podcast kasih. kami. Terima kasih. Saya boleh berbagi cerita ya. Kalau kami bilang di sini ngelamer. Ngelamer itu apa ya? Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol santai. Santai. Apa sih harapan terakhir kalinya ini buat penutupan ya Pak, dari Stambul Keroncong Suakbua? Jadi harapan kami untuk Keroncong Stambul Fajar ini, semoga keroncong ini tetap ada di sini, dan juga kita apa ya, pengen kesenian ini menjadi tuan rumahnya di sini, bukan dari, ya maklum dengan zaman sekarang ya, serba digital, ukuran untuk ya bermusik, berkesenian itu sangat mudah kita mendengarkan musik-musik yang dari luar. Nah, harapan kami agar generasi muda ke depan tetap bangga, karena yang seperti saya bilang tadi, PR besar bagi kami di sini, karena nggak bisa kami kalau hanya kami gitu kan, itu sangat tidak mungkin kalau tanpa ada dukungan dari masyarakat, dari berbagai pihak.
eh, karena kita udah dapat warisan budaya Tabenda tadi, itu PR besar banget. Bagaimana caranya kita ini akan tetap ada di Pulau Mindanao ini, seperti itu. Terima kasih kepada Mas Jamin. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Jalantara, Pengabdi Muda Nusantara CSPS Mora, dan Duta Peduli Sejarah Indonesia, serta Desa Suak Gual. Terima kasih kepada Bapak Jabing yang telah menceritakan sejarahnya tentang kesenian Tambuk Loncong Desa Suak Gual. Akhir kata, salam Muti Ketula, salam peduli sejarah.